tekanan baik dari DPR maupun dari lembaga-lembaga yang lain atau dari salah satu anggota DPR tidak boleh untuk memberikan eh, tekanan-tekanan terhadap penyidik ya yang ada di Polres Sukabumi. Bapak, Ya, apakah ini, kalau itu ya, kenapa? nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Ya, kalaupun itu terjadi itu dolim, ya. Dolim itu yang oleh agama kita dilarang, ya. Kan hukum Berarti karma juga berjalan. berarti bisa dibilang Kenapa? kalau banyak yang ikut campur ya Pak dalam kasus Nizam ini ya Pak, termasuk dari DPR, Komnas dan lain-lain. Iya, posisinya tidak boleh menjudge seseorang itu bersalah. Semua memberikan keterangan-keterangan yang diduga, diduga, diduga. Kan namanya duga itu belum tentu bersalah. Tapi kan kalau sudah menjudge, apalagi pada waktu rapat RDP itu tidak boleh menerima laporan balik. Ya itu kan kita negara hukum. Kalau merasa klien kami, terus kita sebagai warga negara juga, kalaupun ada berita-berita yang tidak benar, kita memberikan laporan untuk memberikan berita-berita hoax kan bisa saja. Jadi jangan seperti itu. Baik, Bapak, eh, mungkin untuk dari Ayah Nijam sendiri kemarin mendapatkan panggilan itu di hari apa sih Pak? Surat panggilan tersebut. Hari hari apa ya? Oh, hari kemarin hari Sabtu ya. Hari Sabtu lupa. Bingung bingung. Saya pulang tuh hari Jumat ya, hari Jumat ya. Bapak, Atau padahal hari kan, Jumat ya. padahal ini kan bisa dibilang langkah yang dilakukan oleh Ibu kandung Nizam kan eh, ingin mengungkap kebenaran begitu, minta perlindungan juga Pak. Apakah ini dianggap salah juga Pak? Apa yang Enggak, langkah ini kan di belakangnya ibunya Nijam ini kan ada orang yang apa ya, ngompori, memberikan supaya perkara ini eh, supaya rame gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi tolonglah teman-teman yang ada di belakang istri Nijam ini jangan, kasihan tuh ibunya tuh, istrinya tuh jadi korban diberikan masukan-masukan yang tidak positif gitu. Kasihan saya kepada almarhum aja karena kan saya ini membela almarhum sebagai lawyer yang membela almarhum agar pelaku-pelaku ini terungkap, dan sekarang sudah terungkap. Dan baru hari kemarin itu hari apa ya, ditetapkan tersangka kedua ya, ibu tirinya Najam ini ditetapkan sebagai tersangka kedua kasus ya. Ada dua kasus sekarang sudah ditetapkan. Itu kan jelas siapa pelakunya, itu rangkaiannya ada. Kok kenapa dialihkan kepada klien kami yang sebagai orang tua, di mana ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya, yang ingin menelantarkan, tidak ada sejarah. Ya, dengan bukti-bukti disekolahkan, bukti-bukti dikasih makan, dididik, ya, diberikan kebutuhan apa sandang, papan dan sebagainya. Ini kan tidak masuk logika, gitu. Terus yang menelantarkan siapa? Yang menelantarkan adalah ibu, seharusnya ibunya yang ngurus dong, jangan dikasihin ke Pak Anwar. Biar Pak Anwar yang cari duit, ibunya yang mendidik. Itu, ini malah diantarkan untuk dikasihin ke Pak Anwar. Ini yang salah yang mana ya? Ya, masa seorang ibu memberikan anaknya kepada bapaknya? Ya harusnya ibunya dong yang ngurus sampai apa kebutuhan baik itu kan minta ke Pak Anwar kebutuhan. Waktu dulu aja itu diurus sama neneknya, bukan sama ibunya. Gimana ini? Ya, jadi jangan dibalik-balikkan fakta ini. Gimana ini? Makanya hati-hati anggota DPR tuh, hati-hati lembaga-lembaga yang lain. Jangan apa ya, diberikan apa, memberikan banyak orang keterangan-keterangan yang tidak benar itu.
Oke. Bapak, untuk Ibu Tiriniza mungkin dua tersangka itu bisa dijelaskan apa aja Pak yang melibatkan Ibu Tirinizam sampai akhirnya dijadikan tersangka, dua tersangka? Ya, yang pertama yang berakibat orang meninggal, anak meninggal, Deni Jam itu kan ibu tirinya. Yang kedua, pada waktu penganiayaan sebelumnya 2024, itu kan sudah dinaikkan, sudah jadi tersangka sekarang. Berarti dua-duanya mengenai penganiayaan terhadap Nizam ya Pak? Penganiayaan, ya pertama penganiayaan tidak meninggal ya. Yang kedua penganiayaan berakibat meninggal orang itu. Itu. Sama pasalnya, Mungkin untuk ya. Ayah Nizam ada pemanggilan lagi Pak terkait kasus ini? Kenapa? Ada pemanggilan lagi terhadap Ayah Nizam dalam kasus ini atau diundang untuk bertemu juga untuk memberikan klarifikasi di LPSK maupun di DPR, Pak? Belum. Saya ingin apa ya? Ingin posisi lembaga-lembaga itu dan DPR ini netral lah. Ya, supaya seimbang informasinya. Ya, jangan jangan informasi sepihak nanti diperiksa di kepolisian nggak seimbang loh. Harusnya sebelum diperiksa kepolisian itu dipanggil dulu kedua belah pihak, ya. Apa benar? Enggak kan nanti kalau ini kan hanya sepihak yang didengar kebenarannya. Apakah itu benar atau tidak? Kan yang mengalami itu mereka berdua, kita ini di luar tidak tahu. Coba kalau memberikan informasi yang benar, apakah kita harus percaya? Ya, karena yang tahu itu kedua suami istri, ketiga sama Allah, sama Tuhan yang tahu. Yang lain nggak tahu, ya. Jadi jangan jangan urusan keluarga ini ikut-ikut campur gitu. Nggak boleh. Yang tahu kedua belah pihak ya, suami dan istri. Ketiga sama Allah yang tahu, ya, Maha Kuasa, tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita eh, apa kejadian-kejadian pada rumah tangga. Itu Allah yang hanya tahu. Jadi makanya posisinya harus DPR juga mengundang, LPSK juga harus mengundang, KPI juga harus mengundang agar pemberitaan ini, informasi ini bisa seimbang, ya. Janganlah berpihak kepada orang yang belum tentu kebenarannya, ya. Jadi seakan-akan Pak Anwar ini sudah dijudge bersalah di medsos apalagi makanya ya wajar lah Pak Anwar hari ini secara psikologis kena mentalnya, ya. Makanya dia sering berteriak-teriak di media sosial untuk menjelaskan semua dan jujur apa adanya dia itu nggak pernah dia dibuat-buat ngomong apa adanya, ya. Ya, lihatlah orang yang berbohong nanti berbohong, lihatlah dari mimik mukanya, dari bicaranya dia seadanya aja ngalir seperti itu. Begitu, Mbak. Pak, ini tadi kan Bapak mengatakan kalau adanya dugaan yang ikut apa ya, mengompori ibu kandung Nizam. Mungkin Bapak tahu nggak sih Pak siapa aja gitu yang coba ngompor-ngomporin ibu Nizam ini supaya Iya, kasus ini tidak iya, ikut. saya tidak menuduh seseorang ya, cuma tolong ya yang mengompori ini di belakang istrinya janganlah. Juga kalian punya anak, punya keluarga. Kalau posisinya seperti hari ini antara Pak Anwar dengan mantan istri dengan ibu tirinya bagaimana gitu. Jadi jangan seperti itulah. Jadi saya ini eh, kalau berbicara harus dengan fakta ya, dengan bukti, dengan fakta. Jadi saya lihat di medsos ini sudah berlebihan berita-beritanya. Jadi tolonglah kita sebagai manusia, sebagai orang Muslim juga harus bagaimana posisi hari ini kalau posisinya ibunya ini jam, bapaknya ini jam, ibu tirinya. Kalau ada di antara kita harus seperti itu, ya. Dan saya kepada Pak Anwar, kalau Pak Anwar bersalah, ya saya tidak akan apa ya, silakan aja proses secara hukum. Tapi kesalahan Pak Anwar
bukan direkayasa, bukan ada tekanan ya dari publik, dari DPR, dari lembaga yang lain. Enggak begitu, atau dari seseorang. Jangan sampai polisi ini sebagai penyidik takut oleh Komisi 3 karena 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 memang benar Pak Anwar ini tidak bersalah, dipaksakan untuk bersalah. Subhanallah, bahaya itu. Bahaya itu kalau sudah begitu. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, bahaya negara kita. Bagaimana hukum kita nanti ke depan seperti itu? Ya, penegakan hukum seperti itu tidak boleh. Ya, saya paling tidak suka seperti itu. Ya, teman-teman. Baik, Mbak. Gimana lagi, Mbak? Pak, untuk berarti untuk saat ini kondisi Ayah Nizam eh, seperti apa sih Pak? Karena sudah dapat apa pemanggilan oleh Polres sendiri. Ya, saya bilang kemarin, apa ya Pak yang saya bisa lakukan pada waktu pemeriksaan? Saya minta saudara jujur apa yang terjadi, apa yang dituduhkan oleh mantan istri saudara, jelaskan. Ya, agar nanti di dalam pemeriksaan dimanapun, ya baik di tingkat polisi atau kejaksaan nanti persidangan, kalau kita apa adanya, insya Allah apa yang terjadi, hakim juga bisa menilai, jaksa juga bisa menilai, kemudian bisa menilai kalau itu memang dipaksakan bahwa perkara ini harus lanjut ke pengadilan. Berarti Masih Ayah dapat pengancaman atau bulian, Pak, dari Ayah Nizam sendiri dari pesan-pesan yang ada kayak melalui WhatsApp seperti itu? Iya, banyak sekali apalagi di medsos ya bulian apa kalimat-kalimat yang ya kalau dibaca menyakitkan. Makanya saya bilang Pak Anwar nggak usah lihat-lihat medsos lah. Kita fokus sekarang untuk pemeriksaan, saya bilang gitu. Jadi nanti terganggu secara psikologi. Sudah nggak usah dibaca-baca, nggak usah dilihat. Karena kan semakin ke sini semakin tajam itu kalimat-kalimatnya, berita-beritanya gitu. Kalau terbawa oleh itu, maka dia akan ngedrop nanti di dalam pemeriksaan, ya akan memberikan keterangan-keterangan karena terganggu psikologi. Begitu, Mbak. Bapak, kalau untuk Ayah Nizam sendiri mungkin em, apa namanya? Selain mempersiapkan diri begitu Pak, apa sih apa ada persiapan lain gitu Pak oleh Ayah Nizam mungkin bukti-bukti juga tambahan atau bagaimana? Ya, ya. Saya sudah menyampaikan, tolong disiapkan siapa saksinya, buktinya apa, harus disiapkan. Itu. Supaya nanti kapan dibawa ke rumah sakit, itu kapan. Kan di sini niat jahatnya nggak ada, mens reanya. Apa yang jahat? Dan meninggal itu bukan karena penelantaran loh. Ya, meninggal itu karena ada perbuatan. Siapa yang berbuat sudah ada TSK-nya. Ya, bukan meninggal karena penelantaran, mohon maaf. Meninggal karena ada pelaku yang berakibat anak itu meninggal. Siapa? Pelakunya sudah ditetapkan jadi tersangka. Lagi pula 2 kali perkara yang sama. Yang pertama 2024 dan sekarang 2025. 2026. Kan itu tidak bisa putus, ya. Benang merahnya tidak bisa. Itu ada satu kesatuan antara perkara yang pertama dengan yang kedua sekarang ini satu rangkaian. Jadi anak ini meninggal, satu kali lagi saya. Anak ini meninggal bukan akibat penelantaran, mohon maaf. Berakibat dari orang yang melakukan tindak pidana kekerasan. Hmm, baik.
Bapak, ini kemarin kan Ibu Nizam mengatakan dari kuasa hukum ya, mengatakan sebenarnya ayah Nizam itu tahu kondisi Nizam sendiri sudah bisa dibilang kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi menurut keterangan pihak Ibu Nizam itu, ayah Nizam sendiri sengaja mengundur untuk dibawa ke rumah sakit. Ini gimana, Pak? Ya, itu kan orang dalam keadaan sudah jadi tersangka pasti akan dibuat sedemikian rupa untuk menjerat orang lain. Ya, contoh beberapa kasus korupsi. Dia nggak mau sendiri, tarik sana, tarik sini, tarik sini. Kan begitu kalau orang sudah jadi tersangka. Ya, ya silakan sah-sah aja. Tapi kan fakta hukumnya seperti itu. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, dari rekam medis, ya, dari saksi-saksi, ya, makalah muncul kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka adalah ibu tirinya Nijam. Yang kedua, maka lagi muncul yang melakukan kekerasan kepada anak adalah ibunya Nijam. Udah jelas itu. Kok ini mau diseret-seret kepada penelantaran anak berakibat meninggal? Nggak bisa. Gimana? Ya, si otopsi aja udah jelas kok. Semuanya udah jelas. Rekam medis sudah jelas. Pak, mungkin kemarin visumnya itu keluar kapan dan apa sih yang menjadi penyebab Nizam sampai akhirnya fatal itu sampai meninggal? Luka parahnya seperti apa? Dari hasil Iya, itu otopsi. kan urusan penyidik dengan dokter ya, dengan ahli forensik. Ya. Saya sampai hari ini tidak tahu apa isi daripada visum. Nanti itu dibukanya di pengadilan. Dokter ahli forensik akan menjelaskan. Oh ini anak ini meninggal karena ini penganiayaan ini. Nanti unsurnya apa? Unsur apa? Ada beberapa penyakit yang awalnya seperti ini, terus terjadi tindak pidana seperti itu kan dijelasin. Terus dokter yang dulu di rumah sakit sebelum dibawa ke otopsi kan dia juga sudah diperiksa dan ada bukti-buktinya hasil rekam medis. Jadi apa ini? Mungkin Pak ada yang mau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tambahan? Udah cukup, Kak. Oke. Terakhir Oke Pak, ya. mungkin ada pesan Oke. apa sih Pak yang mau disampaikan di sini untuk pemeriksaan besok? Kesimpulannya seperti apa? Saya pesan terhadap penyidik, ya, jangan yang benar jadi salah, yang benar yang tidak benar jadi benar. Jadi yang salah lah salah, yang benar lah benar, ya. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia ini, hukum karma berjalan. Lihat aja nanti. Kalau kita memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan pernyataan yang tidak benar, terus juga penyidik terpengaruh oleh lembaga tinggi DPR, lembaga-lembaga yang lain. Ya, hari ini orang yang tidak bersalah masuk penjara, tapi nanti akan kena kepada diri masing-masing. Lihat aja nanti, kalau memberikan tekanan, memberikan agar Pak Anwar harus masuk penjara. Jangan. Saya pesan seperti itu, kenapa? Allah tidak tidur, Tuhan tidak tidur, hukum karma berjalan. Saya hanya mengingatkan aja, sama-sama muslim, sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang memiliki apa perlakuan hukum yang sama, tidak dibeda-bedakan, tidak spesialis. Begitu saja pesan dari saya, mudah-mudahan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.